warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rasya Al-Abiyazikid sebagai presenter ingin menyampaikan tugas berita bahasa Indonesia yang bertema polusi udara yang tercemar di Indonesia. Langsung saja kita tanyakan kepada reporter. Selamat siang Bu Laras. Hai, selamat siang Afif. Izin mewawancarai ya Bu, tugas bahasa Indonesia. Oke, siap. Apa pendapat Bu Laras tentang pencemaran polusi udara yang terjadi saat ini? Ya, kalau menurut Bu Laras ya, Indonesia itu tuh sudah peringkat 14 terbawah ya untuk seluruh dunia itu tentang polusi yang buruk, polusi udara buruk ya. Iya. Indonesia itu udah peringkat 14 paling bawah. Dalam artian gini, polusi udara ya kan itu tuh meningkatkan resiko kematian, ya nggak sih? Ya. Karena kan utama kita dalam hidup itu adalah bernafas toh, ya kan? Nafas itu pakai apa? Oksigen kan? Ya. Sedangkan polusi udara itu kebanyakan kalau nggak CO2 ya karbon yang lain, ya kan? Nah ternyata Indonesia itu sudah peringkat 14 terbawah itu di seluruh dunia. Berarti betapa buruknya polusi udara yang ada di Indonesia. Siapa yang merasakan efek dari polusi udara tersebut? Ya pasti kita-kita. Iya sih. Apalagi kalau ada yang memiliki riwayat asma, riwayat pneumonia gitu kan. Polusi udara itu menurut Mas Apis ya, gantian nih wawancara. Menurut Mas Apis itu kalau hal sederhana di sekitar kita itu berasal dari apa sih kalau polusi udara? Dari udara. Apa? Disebabkan karena apa? Asap. Ya asap. Ada asap kendaraan pasti setiap hari. Kita orang tuanya Mas Afis pasti naik kendaraan bermotor kan? Iya. Kemudian yang kedua pembakaran sampah, ya kan? Iya. Kemudian yang ketiga karena di sekitar kita itu tidak ada pabrik, ya kita mungkin masih minim untuk polusi udara. Tapi di kota-kota besar, di industri, kota-kota industri itu pasti udaranya jauh lebih panas, kualitas udaranya juga jauh lebih buruk dibandingkan di daerah kita di Purworejo ini. Seperti itu. Di mana polusi udara sering terjadi? Polusi udara sering terjadi itu biasanya di keramaian ya, keramaian kendaraan. Pasti di situ kalau kalian menghirup udaranya itu sudah jauh berbeda dibandingkan ketika kalian menghirup udara di sekitar pepohonan. Di kota-kota industri tadi sudah disebutkan juga bahwa disitulah pencemaran udara atau polusi udara yang paling besar atau paling masif. Mengapa polusi udara bisa terjadi Bu? Mengapa polusi udara bisa terjadi? Ya pasti terjadi karena kita itu tidak bisa hidup tanpa ketergantungan teknologi industri, ya kan? Di era sekarang ini apa-apa dimudahkan sama teknologi industri. Kemudian kita berangkat sekolah pun juga kebanyakan naik sepeda motor, ya kan? Yang menggunakan bahan bakar bensin ataupun bahan bakar yang lainnya. Itu. Bagaimana cara kita mengatasi masalah polusi udara ini Bu? Cara mengatasi, kalau menanam pohon-pohonan itu kayak yang terlalu fake gitu ya. Tetapi ternyata dengan adanya pepohonan atau hijau-hijauan yang ada di sekitar rumah kita gitu ya, kalau misal dirawat dengan baik, otomatis kualitas udara yang ada di sekitar kita itu jauh lebih baik dibandingkan kalau tidak ada hijau-hijau pohon di sekitar lingkungan kita. Yang kedua, kita memang paling nggak membatasi penggunaan kendaraan bermotor, apalagi di usia kalian yang masih sekolah yang belum memiliki surat izin mengemudi, itu kalian harusnya sadar bahwa kalian tuh belum berhak naik kendaraan bermotor. Itu adalah salah satu mengurangi polusi udara yang ada di sekitar kita. Gitu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya Bu. Selamat siang. Selamat siang Pak. Ya. Izin mewawancara itu guys bahasa Indonesia Pak. Apa pendapat Pak Putra tentang pencemaran polusi udara yang terjadi saat ini? Pendapat saya mengenai pencemaran udara ya yang terjadi saat ini itu cukup memprihatinkan. Kamu sendiri kan sering menggunakan motor. Enggak pernah Pak. Allah iya, yaitu menimbulkan polusi udara. Banyak orang yang tidak sadar bahwa udara itu tercemar karena menggunakan kendaraan bermotor. Oke.
Siapa yang merasakan efek dari polusi udara tersebut, Pak? Yang merasakan semua makhluk di dunia ini, hewan, tumbuhan, kalian, manusia. Di mana polusi udara ini sering terjadi? Polusi udara itu sering terjadi di perkotaan karena orang-orang kota lebih individu. Mereka menganggap yang penting mendapatkan uang, bekerja lebih cepat, efektif, padahal itu lebih banyak berefek ya, menghasilkan polusi udara. Mengapa polusi udara bisa terjadi, Pak? Polusi udara bisa terjadi karena ulah manusia yang menggunakan bahan-bahan dari fosil. Bagaimana cara kita mengatasi masalah polusi udara ini, Pak? Untuk mengatasi masalah polusi udara, manusia bisa mengurangi penggunaan barang-barang yang menggunakan bahan bakar fosil. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawaban-jawabannya. Itulah hasil wawancara dari saya mengenai polusi udara yang terjadi di Indonesia saat ini. Baik, terima kasih kepada reporter atas wawancaranya. Berita tadi adalah berita tentang polusi udara. Saya Rasya Al Abian Sigit. Terima kasih dan sampai jumpa.